Halo, selamat pagi untuk teman-teman semua. Hari ini saya mau sedikit berbagi aja tentang pengalaman saya mencari pick up kemarin. Soalnya ini saya baru saja dapat pick up Daihatsu Espas Zebra tahun 2002. Jadi di sini nanti saya mau sedikit berbagi aja, berbagi pengalaman cara mencari atau cek dari unit Daihatsu Espas ketika kita mau beli mobil ini ya. Yang pertama pastinya kalau saya itu cek sasis dulu ya. Kita cek sasis dulu bagaimana kondisi sasisnya karena sasis itu juga sangat penting. Terus bagian ya cat juga penting, bagian interior juga penting. Itu kebutuhan apa ya? Kebutuhan selera, maksudnya apa ya? Tampilan ketika mobil kita itu tampilannya masih bagus kan di situ kita suka nyaman dengan mobil yang kita miliki. Tapi yang nggak kalah penting tetap bagian sasis yang terlebih dahulu kita perlu cek ya. Apalagi ini kan mobilnya sudah mobil tahun tua, tahun 2002. Biasanya sudah banyak yang kropos-kropos. Soalnya di sini saya juga ini cek kemarin itu sudah ada yang kropos-kropos ya. Soalnya ya memang saya sudah cek 5 unit kemarin, terus selama 1 bulan itu saya cek ke sana sini itu ada 5 unit yang saya cek. Dan sini ini ya, ini memang sudah ada yang kropos, bagian sudah ada yang kropos. Ada beberapa banyak titik di sini yang sudah kropos. Kenapa kok saya pilih? Ya karena kebutuhan ya. Saya tuh 1 minggu itu bisa 2 sampai 3 kali pakai pickup. Sementara saya cari pickup itu kemarin selama 1 bulan, hampir 1 bulan, tapi belum menemukan yang benar-benar bagus. Jadi tetap ada aja yang sasisnya itu sudah kropos. Seperti ini kemarin kayaknya ditutupin sama lapan terus dipilok, terus ini juga ada yang sudah didempul terus pilok. Nah di sini memang saya kurang teliti, jadi teman-teman yang mau cari backup bisa diteliti yang lebih teliti lagi ya untuk sasisnya ini apakah masih utuh atau sudah las-lasan kropos atau gimana, itu sangat penting ya untuk sasisnya. Soalnya sasis itu tulang utama dari sebuah kendaraan. Nah, bagian depan ini terlihat utuh. Kemarin saya cek utuh. Saya langsung berspekulasi mungkin mobil ini terawat tanpa begitu mengecek bagian belakangnya. Jadi teman-teman harus cek semua ya untuk sasis ini, bagian sisi-sisi sasis, depan, belakang, samping, teman-teman cek semua. Walaupun rata-rata memang sudah kropos, ya siapa tahu kita bisa dapat unit yang bagus kan. Jadi kita cek-cek dulu aja untuk sasisnya. Soalnya kondisi sasis seperti ini kalau kita mau repair-repair, kita mau benahi ke tukang las, tukang bodi itu ya siap dana aja sekitar kurang lebih 1 juta ya untuk penempelan atau pengelasan bagian-bagian yang sudah ini kropos-kropos ini. Ya masih bisa dipakai, masih bisa untuk muatan ya enggak terlalu berat-berat ya, masih bisa. Terus kemarin saya langsung cek kondisi mesin ya. Kalau kondisi mesin teman-teman bisa pertama cek oli dulu aja sebelum dinyalakan ya. Cek oli mesin, oli gardan, oli transmisi. Ya memang harus telaten sih. Kemarin saya nggak cek oli sama sekali, nggak cek oli mesin, nggak saya cek transmisi, nggak saya cek, langsung saya hidupin gitu aja. Jadi penting ya teman-teman cek oli dulu, oli mesin. Itu teman-teman bisa buka jok yang bagian sopir ini, teman-teman bisa buka joknya, tapi joknya dua ya harus dibuka ya, kanan kiri harus dibuka baru bisa kebuka untuk Daihatsu Espas ini. Terus untuk olinya teman-teman bisa cek dulu masih bagus atau tidak, atau malah sudah berkurang, kan di situ bahaya kalau sudah berkurang, apalagi tinggal sedikit, wah bahaya banget.
tanda tanya ya. Jadi mobil ini sudah enggak sehat. Olinya kalau sudah berkurang setengah atau setengah lebih itu sudah bahaya. Terus oli transmisi juga teman-teman bisa cek masih ada atau enggak atau kurang. Oli gardan juga pokoknya memang banyak yang harus dicek. Tinggal kita telaten atau enggak. Dan di sini saya coba nyalakan mesinnya. Untuk apa ya? Di sini kita perlu mendengar suara mesin itu masih normal, halus atau sudah kasar atau ada suara-suara aneh ya di mesinnya, terus sama apakah berasap atau tidak, teman-teman bisa cek. Teman bisa dengan diinjak gas dikit-dikit aja sampai setengah, jadi nggak perlu digas-gas seperti yang ada di bengkel, nggak perlu digas, eh, digas sedikit aja secara terus ngeng gitulah intinya pokoknya sampai tengah atau ya pokoknya digas-gas aja. Nanti kalau memang sudah ngebul biasanya terlihat ya. Terus di sini nanti saya lanjut cek radiatornya ya. Apakah radiatornya itu masih bagus airnya? Ini saya kurang paham juga untuk radiator, jadi teman-teman di sini bisa jelaskan juga untuk kondisi ini mesin nyala ya. Nanti saya coba hidupkan matikan gitu. Kalau sepengetahuan saya ini kondisi airnya sirkulasinya lancar, cuma kayak ada ya seperti yang ada di video ya, mungkin ada teman-teman yang lebih tahu tentang ini, kondisi air radiator seperti ini itu normal atau tidak ya. Kalau seperti ini kayaknya ini mobil sudah nggak pakai termostat ya. Biasanya termostatnya sudah dilepas. Khususnya mobil tua memang rata-rata ada yang sudah memilih untuk dilepas aja untuk termostatnya. Kalau bisa dilihat sih sebenarnya kalau langsung berputar, mesin kita nyalakan langsung berputar itu biasanya termostat sudah dilepas, atau ketika kita pakai jalan 1 sampai 2 kilo kok jarum temperatur itu enggak naik sama sekali atau naik sedikit, itu berarti memang termostatnya sudah dilepas. Kalau termostat dipasang itu biasanya jarumnya naik separuh gitu ya paling enggak. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Di sini teman-teman pasti ada yang lebih paham, bisa dijelaskan di kolom komentar. Terima kasih.